Di negara jiwa, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok muda yang telah keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Meskipun jiwa di State tidak begitu mengejutkan seperti elit di sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para pakar seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas 8 bintang Dousheng, belum mencapai level ini. Selain itu, mereka semua jelas ingat bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiaoyan masih berada di negara surga yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu setengah bulan? Pelatihan singkat bisa menghabiskan waktu setengah bulan dengan cepat. Namun, kekuatan spiritual Xiaoyan telah mengalami transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiaoyan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terkejut, yang lain akan merasa itu tidak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual yang besar dari jiwa makam surgawi yang tak berujung memungkinkannya untuk mencapai tahap ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di negara surga yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di State. Leluhur Xiao Xuan telah memberi saya hadiah. Jawab Xiaoyan tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki untuk orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak menjadi orang terkuat di benua Douqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah Anda mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga secara bertahap tenang. Matanya melirik ke ruang di belakang Xiaoyan dan bertanya. Xiaoyan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan kaget. Dia menatap Xiaoyan sebelum menghela nafas dengan lembut. Meskipun dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan bahwa peningkatan jiwa Xiaoyan harus terkait dengan lenyapnya jiwa Xiaoyan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit ketika dia memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan kompetisi dan persahabatan antara laki-laki. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan dari klan Xiao, sangat mungkin bahwa mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status mereka berdua menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah dateline setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jarinya. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan lain demi ayah saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Apapun kasusnya, ia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya. Lei Ying dan Yan Jin bertukar pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Giok kuno di tangan Xiaoyan milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiaoyan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa di negara, Xiaoyan mungkin tidak takut pada mereka dalam perkelahian. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kalau begitu,
ayo berangkat besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno atau menghancurkannya terlepas dari apa yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas. Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Toushi, Hun Tiandi akan dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Aliansi mereka yang disebut ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika berhadapan dengan Doudi. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiaoyan mengangguk menghadapi ini. Dengan 3 klan mengikutinya, dia akan lebih berani dalam menghadapi klan Hun. Meskipun dia telah mencapai jiwa di state, itu tidak berarti bahwa Xiaoyan mampu bertarung dengan ahli utama seperti Hun Tiandi. Selain itu, klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun akan membuatnya sakit kepala. Kami juga mengirimkan berita ke Sky Mansion Alliance selama periode waktu ini. Kemungkinan orang Anda juga akan mencapai Burial Mountain Range besok. Pada saat itu, keempat partai kami akan bersatu. Tidak perlu takut klan Hun, kata Gu Dao. Xiaoyan mengangguk lagi. Saat ini, Sky Mansion Alliance sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada nenek moyang Pil Tower dan Xiao Chen tetapi ada juga Xiaoyan, yang telah melangkah ke jiwa di state. Dari segi kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya sudah secara pribadi membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama setiap kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. 3 klan juga memasuki kondisi siaga tinggi. Semua tetua yang berada dalam retret telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan. Nasib menyedihkan dari klan Ling, Xi dan Yao telah memberi 3 klan yang tersisa peringatan terbesar. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan penghalang spasial yang telah ia tempatkan tanpa menyiagakannya. Bahkan Hun Tiandi tidak dapat melakukannya. Tentu saja, ini kecuali kalau yang terakhir benar-benar mencapai kelas Doudi. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sepenuhnya siap. Sekarang, kita harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi sedih setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa akan ada pertempuran besar yang menggemparkan besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Dou Qi dalam ribuan tahun. Night meliput realm Gu. Sinar cahaya bulan yang sejuk mengalir. Xiaoyan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di Central Plains dari Black Corner Region. Selama periode waktu ini, pemuda dari masa lalu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan-lahan menjadi pemimpin aliansi yang mendominasi seluruh Central Plains dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang telah mendukungnya untuk perlahan-lahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok, kita akan bersatu lagi. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual yang lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiaoyan mengusap cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiaoyan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang dipandang oleh banyak orang di benua itu, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi menyayangi dan hangat di mata ayahnya di Wutan City kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi seorang pria yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya,
Dia menegur dirinya sendiri. Alasan utama bahwa Xiaoyan dapat terus bertahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya mekar, adalah karena Xiao Zhan. Yan Er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang Anda perkirakan saat itu. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dia rindukan. Xiaoyan gege. Sosok lembut-lembut bersandar di punggung Xiaoyan sementara yang terakhir bergumam dengan lembut. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat indah terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiaoyan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih kecantikan itu ke pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Pada saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dengan Sun Er. Setelah mengundurkan diri dari ayah, saya akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita." Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan. Wajahnya sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan sikap patuh. Hati Xiaoyan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampaknya tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata Sun Er yang malu dan membunuh bibir yang indah dan lembab itu. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ruangan secara otomatis dibuka. Tubuhnya menyala dan dia bergegas ke kamar. Bunyi, bang, terdengar dan pintu tertutup rapat. Malam itu hening sementara ruangan itu dipenuhi dengan cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin kencang ketika sinar matahari pertama tersebar dari langit pada hari berikutnya. Banyak aura yang kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Nona muda, Tuan muda Xiaoyan, sekarang saatnya. Wajah tua Ling Ying tersenyum ketika dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu mencicit dan Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari ruangan. Energi di sekitar tempat itu tampaknya telah sedikit terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam gelap yang dalam itu muncul seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa-jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk lebih rendah di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu yang jauh, pria muda itu masih tampak sedikit lembut. Namun, ia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade singkat. Bahkan Ling Ying hanya bisa memandangnya. Penglihatan nona muda sangat baik. Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kecantikan yang diam-diam berdiri di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang menyilaukan hanya di samping Xiaoyan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti masa mudanya di kota Wu Tang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi. Ling tua, selamat tinggal. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melihat gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang dengan cepat berkumpul di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiaoyan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang ke arah langit dalam sekejap. Tuan muda Xiaoyan, saya harap Anda akan kembali menang. Ling Ying tersenyum dan bergumam ketika dia melihat punggung duo Xiaoyan. Pada saat duo Xiaoyan telah tiba di langit di atas gunung, daerah itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura besar dan kuat mengalir bertindak seperti entitas tunggal.
Perkasa besar itu bahkan menyebabkan Xiaoyan, yang telah memasuki jiwa di state, tanpa sadar terkejut. Sudahkah mereka tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Mata tersenyumnya menyapu mereka. Perasaan tak dikenal hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepat mungkin. Kata-kata tiba-tiba Gu Yuan menyebabkan Xiaoyan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Batuk. Xiaoyan batuk kering. Tidak terduga bahwa Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan kuat, benar-benar akan mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu sedang berlaku? Itu belum mencapai tingkat keluar yang berlaku. Namun, kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Lawan kami adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh gegabah. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya ada kemungkinan bahwa Raja Terendam Hitam, Gu Lai, yang jarang ditemui Xiaoyan. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas 8 bintang Dou Sheng. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan Yan dan Lei, dia juga keberadaan yang relatif kuat. Di bawah Raja Terendam Hitam, Gu Lai adalah 3 abadi klan Gu. Mereka bertiga berada di kelas Dou Sheng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang sama dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak tetua dari klan Gu. Xiaoyan belum pernah melihat sebagian besar tetua ini. Jelas, mereka adalah mereka yang sering melakukan retret untuk melatih. Matanya hanya melihat sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas bintang 4 atau 5 Dou Sheng. Jika barisan ini ditempatkan di dalam Central Plains, itu akan benar-benar dapat menghapus semua penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao, dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno dalam nama. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini kasusnya jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Pandangan banyak sesepuh juga menatap Xiaoyan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiaoyan hanyalah bahwa dari Dou Sheng bintang 6, jiwa dinya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Secara alami, mereka tidak berani meremehkan Xiaoyan karena usianya. Suara angin deras yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiaoyan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di atas langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya bergetar sedikit. Kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiaoyan, semua elit dari klan Yan saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Lusinan orang berdiri di belakangnya. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka benar-benar ahli. Xiaoyan hanya secara acak menyapu mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti di tempat di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mengenakan jubah merah di sana. Wanita cantik itu tersenyum menggoda. Penampilannya yang setengah baya yang menarik dipenuhi dengan daya tarik yang matang. Namun, Xiaoyan bisa tahu bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas 7 bintang Dou Sheng dan mirip dengan 3 abadi klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiaoyan ketika mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat matanya yang cantik dan senyum menawan terangkat di wajahnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya.
Fluktuasi itu samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiaoyan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Itu mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif terhadap mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat spiritual wanita cantik ini jelas hanya di negara surgawi yang sempurna. Menggunakan teknik menggoda jiwa yang disebut ini di depan Xiaoyan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar sebuah lelucon. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dikeluarkan kedua dari matanya. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika karena kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Kejutan muncul di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Jiwanya benar-benar bergetar di bawah tekanan kuat. Di State Soul, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasi setelah hanya kejutan sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan trik kecilnya ini. Haha, teman muda Xiaoyan ini adalah klan Yan saya, penatua Huoling. Yan Jim di sampingnya tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah mengatakan kepadamu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan berakhir dengan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Itu peri Huoling bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair ketika mereka melihat Xiaoyan dan tertawa. Tidak disangka bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meskipun masih muda. Orang bisa benar-benar tidak hanya buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, ia telah menghasilkan Xiaoyan yang lain. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para tetua dari klan Yan di belakang Huoling juga melihat ke arah Xiaoyan dengan tertegun. Jiwa di negara, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai tingkat ini. Peri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Xiaoyan tersenyum. Sikap, peri, itu menyebabkan senyum di wajah Huo Ying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk alamat ini. Semua orang harus mengerti apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus dengan jelas memahami kekuatan klan Hun di hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Anggota 3 klan menjadi tenang setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi pembentuk di antara klan kuno cukup besar. Selain itu, kekuatan puncaknya 9 bintang Dou Sheng memuncak menyebabkan orang merasa takut dan hormat. Karena semua orang mengerti, mari kita bergerak. Gu Yuan memandang Xiaoyan setelah melihat ini. Yang terakhir sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura besar dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung berjalan ke dalamnya. Makam yang tampak seperti Xiaoyan dan Sun Er dengan cepat mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat mengerumuni. Terowongan spasial akhirnya mulai tersebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok-sosok cahaya dengan cepat berlari di atas langit di atas markas Sky Mansion Alliance di Central Plains sementara pasukan besar meninggalkan Gu Realm. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut Central Plains dari semua arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar pakar meninggalkan Sky Mansion Alliance. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan Sky Mansion Alliance untuk mengirimkan sejumlah besar ahli adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains. Burial Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains.
Mungkin banyak di benua saat ini yang tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertarung saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perangnya sangat luas dan biasanya ada banyak magical beasts yang hadir. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya. Oleh karena itu, tampak agak sunyi. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Magical beasts yang dulu berkeliaran tanpa pengawasan, telah sepenuhnya menghilang. Itu sebenarnya tidak mungkin untuk menemukan bahkan satu magical beast di medan perang besar ini. Adegan itu muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang akan terjadi di tempat ini. Serangkaian suara angin kencang yang keras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semuanya tidak ada dari semua raungan binatang buas. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilasan, mereka telah muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan perang ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tidak terduga bahwa pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Cari pegunungan. Banyak ahli dari 3 klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat melakukan pencarian singkat di pegunungan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan klan Hun. Sepertinya klan Hun belum tiba. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan perang kuno yang agak sunyi ini dan berkomentar. Gu Yuan sedikit mengangguk. Selain beberapa binatang sihir yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. Orang-orang dari Sky Mansion Alliance telah tiba. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum menatap langit utara. Beberapa riak akrab samar-samar dipancarkan dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiaoyan pada saat ini. Selain Gu Yuan, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, masa hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi oleh 3 klan. Sepertinya Sky Mansion Alliance benar-benar mengirimkan semua kekuatannya. Sebuah kejutan melintas di mata Yan Jin dan Lei Ying ketika mereka melihat barisan yang luas dan perkasa. Meskipun Sky Mansion Alliance mungkin lebih rendah dari klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sepertinya kita tidak terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya ada Cai Lin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur dari Pil Tower dan Old Man Shenong telah mengikuti. Tampaknya Yao Lao memiliki yang lain sibuk merekrut penatua ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang Pil Tower dan Old Man Shenong bisa dianggap akrab dengan 3 klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik mereka dari 3 klan sebelum berjalan menuju Xiaoyan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiaoyan. Wajahnya yang tegas menampakkan senyum ketika dia bertanya. Xiaoyan juga menyeringai di hadapan kerabat ini, yang juga bisa dianggap leluhurnya. Dia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama mengetahui tentang berita ini, itu mungkin akan menjadi pukulan besar baginya. Karenanya,
Tidak ada salahnya menyimpannya untuk sementara waktu. Aroma tiba-tiba menerkam sementara Xiaoyan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Cailin yang menyihir. Xiaoyan menggosok hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Cailin yang agak dingin. Saudari penatua Cailin, kita telah bertemu lagi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Sun Er, yang berdiri di samping Xiaoyan, melihat Cailin berjalan perlahan. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Cailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja. Namun, dia mengeluh bahwa ada orang tertentu yang absen dari rumah sepanjang waktu." Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiaoyan di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Cailin sedikit tidak senang bahwa dia telah lama hilang. "Apakah lukamu sembuh?" Cailin sedikit melengkungkan bibirnya setelah melihat sikap Xiaoyan. Nada suaranya tiba-tiba jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah dengan Xiaoyan karena tidak kembali ke rumah meskipun terluka, pemikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki seorang wanita. "Ya, aku sudah pulih sepenuhnya." Xiaoyan tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim?" "Yao Lao mengatakan bahwa ini sangat penting bagimu," jawab Cailin. Xiaoyan kaget. Hatinya langsung menjadi hangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion Alliance di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli dari Central Plains di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di Burial Sky Mountain Range. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, sangat mungkin bahwa mereka akhirnya akan mati. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Pandangan mereka tersebar di tempat itu dan meliputi seluruh Burial Sky Mountain Range. Setiap kegiatan yang hadir akan segera menjadi umpan balik kepada kelompok Xiaoyan. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiaoyan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba tegang. Mereka telah datang. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam setelah suara keduanya terdengar. Kabut hitam menempel di tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial besar. Banyak aura jahat yang kuat melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu lingkungan turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Pegunungan Burial Sky Range ini tidak begitu hidup untuk waktu yang lama. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. The Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga melintas dan muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga jelas menyadari pertempuran hari ini. Karena itu, ia juga bermanuver cukup banyak ahli. "Hun Tiandi, kembalikan Jade kuno dari 3 klan kami. Jika tidak, kami pasti akan menyerang Gu Realm Anda di masa depan." Lei Ying menjerit dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan batu giok kuno telah membuatnya menjadi sangat marah. Secara alami, dia tidak bisa menekan kemarahan di dalam hatinya sekarang karena dia telah melihat pihak lain menyerang Realm Hun. Mungkin tidak ada orang dengan kekuatan untuk melakukannya di dunia saat ini. Hun Tiandi tertawa keras di hadapan seruan Lei Ying yang marah. Dia segera mengabaikan mantan karena matanya dilemparkan ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lemah. "Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan menggunakan batu giok kuno untuk bertukar dengan orang yang Anda inginkan
atau Anda akan dengan paksa merebutnya? Aku ingin bertemu ayahku. Mata Xiaoyan tidak berubah saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara, yang terbentuk dari kabut hitam, muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalam. Banyak rantai yang terjerat erat di sekitarnya seperti ular berbisa. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Meskipun sedikit buram, darah yang mengalir dalam Xiaoyan segera mengatakan kepadanya bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao Zhan. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan bersemangat tinggi dari saat itu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuhnya yang awalnya kuat telah menjadi kurus dan lemah selama ini. Dia sudah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiaoyan terus bergetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sehingga kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah mengalir dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukan Anda, saya akan mengubah klan Hun Anda terbalik. Mata merah darah Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengannya di tengah. Segera, awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Di State Soul, para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiaoyan senyum jijik tiba-tiba telah ekspresi menegang setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas, dia tidak berharap bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah benar-benar melonjak sampai sejauh itu dalam waktu setengah bulan. Apa Xiaoyan yang hebat? Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh samar di dalamnya. Xiaoyan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiaoyan. Sosok tua yang sangat dikendalikan oleh rantai logam di dalam sangkar tiba-tiba bergetar karena kata-kata Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti pada pria muda berpakaian hitam yang melayang di langit tidak jauh dari situ. Tubuhnya langsung menegang. Air mata mengalir dari matanya. Suara tua seraknya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Yan Er. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiaoyan masih lemah saat mereka berpisah saat itu. Namun, pemisahan itu pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda itu selama periode waktu yang panjang ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari waktu kematian dan waktu lagi sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan memungkinkan yang terakhir untuk sekali lagi menikmati hidup di usia tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya terdiam saat melihat pemuda yang agak kurus di udara. Mereka tahu banyak tentang masa lalu Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka jelas mengerti betapa banyak upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah lupa betapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian mencolok ini. Orang ini benar-benar laki-laki. Tidak ada seorang pun di klan Lei saya dapat membandingkan dengan dia. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiaoyan mampu perlahan-lahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu sampai raksasa yang bahkan mereka harus anggap serius. Selain itu, ia juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang dikirim klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu memiliki kematian dini tetapi sebaliknya telah menjadi batu asah baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Mereka semua mengakui bahwa mereka pasti tidak akan bisa berbuat lebih baik daripada Xiaoyan jika mereka ada di sepatu. Bagaimanapun,
Sioyan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Sioyang dulu terkenal tidak meninggalkannya dengan kekayaan. Para ahli dari klan Lei terdiam di hadapan desahan lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Sioyan gege. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Mata cantiknya mengandung kemerahan saat dia melihat punggung yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak dalam hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang telah dilakukan Sioyan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap pria muda berpakaian hitam itu dengan penuh perhatian. Dia masih bisa melihat beberapa jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah matang. Putranya, yang dulu dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Anak! Air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, "Yan Er, pergi!" Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa mengerikannya klan Hun. Dou Huang atau bahkan Dou Zong, yang bisa mendominasi kekaisaran Jia Ma saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seseorang merasakan keputusasaan. Sioyan menatap sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Adegan yang menyentuh. Hun Tiandi tertawa kecil. Matanya memandang ke arah Sioyan dan berkata, "Mungkin Anda harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Huang di masa hidupnya. Untuk memungkinkannya hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama menimpanya." "Ya, aku akan." Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Sioyan. Dia mengangguk dengan lembut dan tertawa. "Anda dapat yakin bahwa Sioyan akan mengingat bantuan besar ini." Lei Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat senyum di wajah Sioyan. Rasa dingin yang lebat muncul di hati mereka. Seseorang dengan tampang galak tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang bisa membuat senyum di wajahnya sementara niat membunuh muncul di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi sedikit berkedut. Bakat Sioyan sangat mencolok seperti Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman sang pemimpin jelas sangat melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Sioyan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata Sioyan telah ucapkan sebelumnya bukan hanya kata-kata kemarahan. Jika Sioyan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada dari mereka yang tersisa. Namun, sepertinya sangat sulit untuk kesempatan seperti itu muncul. Sioyan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno melintas dan muncul. Itu adalah Tuoshi Ancient God Jade terakhir. Sioyan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan bekerja pada seorang ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Sioyan. Begitu dia mendapatkan potongan terakhir giok kuno ini, dia akan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tou Dia dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil di tingkat embrionik di dalamnya. Pada saat itu, aliansi yang disebut akan seperti semut di matanya. Balik tangannya bisa dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi jauh lebih tegang setelah mereka melihat Sioyan mengeluarkan batu giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Sioyan pada saat ini. Dari penampilan Sioyan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya pada saat ini. "Kami akan menukar orang dan batu giok bersama. Anda harus mengerti betapa sederhananya bagi saya untuk membunuh ayahmu. Oleh karena itu,
Anda lebih baik tidak mengizinkan saya melihat Anda melakukan trik. Hun Tiandi menarik matanya dan perlahan berkata. Xiaoyan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan batu giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat ini, Hun Tiandi juga melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, rantai logam pada tubuh Xiao Zhan semuanya dilepaskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiaoyan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan dan batu giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiaoyan menekan jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangannya yang besar meraih Xiao Zhan. Kekuatan isap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia mengayunkan tangannya ke bawah dan kendali hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan terpotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiaoyan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiaoyan gemetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya menyala dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan itu benar-benar kamu. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan telah terjadi dalam sepersekian detik untuk Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetaran menyentuh wajah Xiaoyan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut bahwa ini hanyalah ilusi. Meskipun dia terus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat es tipis seperti itu muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiaoyan tidak bisa tidak merasakan matanya memerah. Kedua kakinya sangat berlutut di depan yang pertama. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak garis retak. Ini benar-benar kamu. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiaoyan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini membuat semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menghapus air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiaoyan berdiri dan menatap wajah ini, yang telah menjadi lebih matang daripada saat itu. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang. Hal yang benar-benar ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan ketika dia ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah mukjizat dan kesombongan terbesarnya. Xiaoyan menarik napas saat melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan kakak kedua semuanya menunggumu. Saya akan membawa Anda untuk bertemu mereka setelah masalah di sini selesai. Namun, sekarang, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lindungi ayahku." Xiaoyan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. "Kepala aliansi, Anda dapat yakin bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami." Lusinan pakar Sky Mansion, yang telah mencapai puncak kelas Doujun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. "Yan ini?" Xiao Zhan terkejut saat dia menyaksikan adegan ini. Orang-orang di sekelilingnya semua memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan kekafiran besar di hatinya ketika dia menyaksikan para ahli di matanya yang sangat hormat ketika berbicara dengan Xiaoyan. Mungkinkah putra muda yang dulu ia butuhkan untuk melindunginya sudah menjadi sekuat ini? "Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu." Xiaoyan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya.
Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak tertahankan. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ketika Xiaoyan telah berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga hawa dingin melonjak di mata mereka. Klan Hun sudah berhasil mengumpulkan semua Toushi Ancient God Jade. Mereka pasti tidak diizinkan pergi dengan lancar. Xiaoyan menurunkan dagunya di hadapan tatapan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Sebuah lengkungan ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo serang. Niat membunuh yang menyebar tersebar di seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan sisanya setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi dengan intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di langit pada waktu yang hampir bersamaan. Orang-orang dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Aura perkasa menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerbu masuk. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam pertempuran besar yang begitu hebat. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyum di wajah Hun Tiandi perlahan-lahan ditarik saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiaoyan. Tampaknya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiaoyan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 keping batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno. Kalau tidak, kita pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan batu giok kuno di tangannya ke dalam storage-nya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini. Hun Tiandi, kita tidak akan membiarkan dengan mudah membuka rumah dewa kuno." Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara ketika fluktuasi mengerikan perlahan-lahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiaoyan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari Dou Shengs bintang 5 dari 3 klan serta Sky Menshan Alliance, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan aliansi Menshan Sky tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika si pemarah Lei Ying berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei mendengarkan, gunakan formasi 9 naga langit petir. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan keras setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak naik dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi petir yang kuat di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir besar 10.000 kaki. Guntur yang berguling-guling menyebabkan tanah bergetar. Saat naga kilat muncul, itu tanpa ampun bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik Sky pembakaran besar. Yan Jin menjerit dingin setelah klan Lei menyerang. Api mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api bergulung yang menyapu ke arah klan Hun. Cermin Dewa Kuno.
Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang sangat besar melesat. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan gunung-gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun di. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang datang dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara derap rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Tak terhitung rantai hitam melesat dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk pukat di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus memancarkan pekikan sengsara yang tajam. Banyak serangan tiba-tiba tiba saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang menakutkan. Tanah itu retak, membentuk banyak celah besar seperti garis retak. Jaring hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit secara bertahap tersebar. Namun, ia berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini mari kita berdua memutuskan pemenang. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara tangisan keras menyebar ke daerah dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti bahwa keduanya adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus saling menahan. Kalau tidak, pembentukan kedua belah pihak akan runtuh. Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan Skyman Shah Alliance bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara deras. Segera, perkelahian besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci ke Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan manfaat terakhir kali? Api Nihility Devouring tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menerjang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara mengerikan dan langsung dibebankan ke arah duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang saling bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar dengan intens. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Douzun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya segera berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dou Sheng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiaoyan setelah beberapa pertukaran. Xiaoyan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dihabisi dengan cepat. Saat ini, ia ingin membunuh ahli paling banyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, ia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang telah terbunuh di tangan Xiaoyan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa di negara juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh kaya menutupi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya ke kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Dou Sheng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi tidak ada. Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan tepat saat dia baru saja membunuh elit Dou Sheng dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang tanpa ampun menyerang bagian belakang kepala Xiaoyan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiaoyan ketika dikirim terbang dengan suara dentang. Adegan itu muncul seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiaoyan.
Hun Misheng, kamu memang masih hidup? Xiaoyan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiaoyan tidak dapat dengan jelas SIS penampilannya, perasaan dari jiwa di negara telah memungkinkannya untuk mengenali yang terakhir segera. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Misheng, yang telah melarikan diri dengan jejak jika jiwanya setelah dibunuh oleh Xiaoyan saat itu. Xiaoyan, aku tidak akan mati dengan mudah. Ser Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala esensinya. Diri saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu. Api hitam bergejolak sebagai sepasang mata merah, yang penuh dengan kebencian, menatap Xiaoyan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman saat ia dipancarkan. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin Xiaoyan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Misheng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki, yang dengan mudah menembak ke arah Xiao seperti ular ganas. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang di hadapan serangan Hun Misheng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiaoyan terdengar. Rantai api hitam runtuh hampir secara instan. Bahkan nyala hitam di atasnya sudah menjadi sangat redup. Serangan dari jiwa di State adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Dousheng tidak akan berani meremehkan. Meskipun Nihility Devouring Flame telah berusaha keras untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak ada di bintang 7 Dousheng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiaoyan saat ini. Yang diperlukan hanyalah pertukaran singkat agar Hun Misheng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit diubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiaoyan telah melangkah ke jiwa di State, dia tidak bisa percaya bahwa dia akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat berputar di dalam hatinya, Hun Misheng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok untuk Xiaoyan. Dia segera mengepalkan giginya dan dengan cepat menariknya kembali. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mata Xiaoyan menatap Hun Mitian dengan dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah maju dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dengan gaya seperti hantu. Dia menekankan jari ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mitian. Kekuatan yang menakutkan dari jiwa di State meletus tanpa ditahan. Tubuh Hun Misheng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam. Api hitam di sekitarnya menghilang dengan segera, mengungkapkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tapi mata Hun Mitian itu kosong. Jiwanya benar-benar lenyap karena disambar jari Xiaoyan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari negara jiwa di? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan Douqi untuk Purified Demonic Lotus Flame untuk membunuh Hun Mitian. Yang dia lakukan adalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang layak untuk kata, "Di."